Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Hope you are in a good situation right now. Pada hari ini kita akan belajar mengenal jenis-jenis ekspresi atau ungkapan yang sering digunakan dalam bahasa Inggris. Ada beberapa jenis ekspresi yang sering dipakai dan yang akan kita pelajari secara bersama hari ini adalah 3 jenis ekspresi, yaitu asking and giving attention atau meminta dan memberikan perhatian. Yang kedua, checking for understanding, memeriksa atau mengecek apakah seseorang itu sudah memahami atau belum apa yang disampaikan. Dan giving and responding opinion atau memberikan dan menanyakan tentang pendapat pribadi tentang sesuatu. Oke, kita mulai yang pertama. Asking and giving attention itu biasanya sering kita pakai atau sering kita gunakan jika kita ingin meminta perhatian lawan bicara kita. Mungkin ketika kita sedang berbicara, kemudian orang yang kita ajak bicara itu tidak memperhatikan kita, maka ungkapan ini sering kita pakai. Ada beberapa contoh ungkapan asking attention. Di antaranya adalah, "May I have your attention, please?" Tolong minta perhatiannya. Kemudian yang kedua, "Everybody listen to me." Atau semuanya dengarkan saya. Nah, itu adalah contoh asking attention. Kemudian ada giving attention atau memberikan perhatian. Untuk ekspresi memberikan perhatian itu atau ungkapan memberikan perhatian itu cukup simple ya. Sering hanya dipakai yes sir, okay, dan lain sebagainya ya. Jadi sekali lagi, asking and giving attention itu artinya ungkapan yang dipakai untuk meminta lawan bicara kita agar dia mendengarkan atau memperhatikan apa yang kita ucapkan. Yang berikut adalah checking for understanding ya. Biasanya dipakai atau digunakan untuk memastikan apakah orang yang kita ajak bicara itu paham apa yang kita bicarakan. Ya. Jadi ketika kita berbicara panjang lebar dengan seseorang, apakah dia paham apa yang kita bicarakan dengan beliau. Nah, contoh ungkapan yang sering dipakai yaitu, "Did you understand what I am saying?" Apakah kamu mengerti apa yang saya katakan? Ya. Kemudian kalimat lainnya, "Is it clear?" Apakah sudah jelas? Ya. Kalau dalam bahasa simpel kita mungkin pemakaiannya seperti ngerti enggak gitu kan, paham dan lain sebagainya. Itu adalah ungkapan-ungkapan yang sering dipakai dalam pembicaraan dalam bahasa Inggris. Oke, next. Asking and responding opinion. Meminta pendapat seseorang tentang sesuatu ya. Pendapat itu biasanya adalah suatu hal yang diketahui oleh seseorang. Jadi kita tidak bisa membantah atau tidak bisa menolak. Karena pendapat orang itu berbeda-beda. Ya. Nah, dalam asking and responding opinion ini, ada beberapa contoh kalimat yang sering dipakai. Biasa menggunakan kata bantu what is atau what do you think. Ya. Contohnya, pada kalimat, "What is your opinion about Euro 2020?" Bagaimana pendapat kamu tentang Piala Eropa 2020? Ya. Jadi ini menanyakan pendapat seseorang tentang kejuaraan Piala Eropa yang berlangsung baru-baru ini. Kemudian kalimat yang berikutnya, "What do you think about?" Bagaimana pendapat kamu atau bagaimana menurut kamu tentang apa yang akan kita tanyakan kepada orang tersebut. Nah, kalimat respondingnya menggunakan kata bantu "in my opinions", menurut pendapat saya. Kemudian dia menjabarkan apa yang menjadi pendapatnya tentang hal yang ditanyakan begitu. Atau "I think", menurut saya, titik. Nah, titik-titik ini maksudnya adalah pendapat yang disampaikan oleh orang tersebut ya. Seperti itu.
Ini biasanya sering kita pakai juga dalam keseharian kita gitu kan. Jika kita ingin menanyakan sesuatu atau meminta pendapat seseorang tentang suatu hal ya. Sebelum misalkan ketika kita ingin membeli suatu barang, nah kita meminta pendapat orang lain tentang benda tersebut kira-kira spesifikasinya seperti apa, bagus atau tidak. Nah, dalam bahasa Inggris, asking and responding opinion itu menggunakan kata-kata bantu seperti ini. Ya. Semoga mudah dipahami ya. Ini hanya sebagian yang kita pelajari ya. Di lain kesempatan nanti kita pelajari hal yang lebih. Oke, itu saja untuk kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan sedikit tapi bisa bermanfaat ya. Untuk saat ini mungkin cukup sampai di sini dan kita bertemu lagi di lain kesempatan. Thank you and have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.